Ya, oke. Pagi ya, Mason. Ya, semangat baru ya. Hari baru, semangat baru. Oke. Jangan lupa hari Kamis kita akan ulangan apa? Satu loop ya. Yang satu loop dulu kita akan ulangan. Sebentar kita review ya. Review dikit ya. Bentar. Melek lagi nih. Oke ya. Itu kan ada dua kecuali dirobek. Iya. Oke ya. Kita review dulu untuk yang ulangan hari Kamis ya. Kirchhoff. Halo. Kenapa nih? Kenapa kalau di Amazon selalu error ini? Hai. Oh, oke. Ya, ya. Ya, kita ke Kirchhoff 2 untuk yang satu loop ya. Ini yang untuk ulangan ya. Oke, semua konsentrasi ya. Kembali ke kita punya channel di mana? Link Teja, Amazon Loyo. Oke ya. Misalnya nih, rangkaiannya ada begini, ada lagi, ada lagi, lalu seperti ini. Ya, anggaplah seperti ini ya. Di sini R1, ini R2, lalu ini R3, kemudian ini R4, lalu ini R5, R6, R7, R8 ya. Ini anggaplah E1-nya mulai dari sini. Ini E2, ini E3, kemudian ini E4, lalu di sini adalah E5. Titiknya mulai dari sini deh. A, kemudian sini B, lalu ini C, di sini adalah D. Mau dikasih angka, berapa angkanya di sini? 3 ohm, oke. Di sini berapa? Hah? 7 ohm, berarti 10. Sini berapa? 5 ohm, oke. Ini 5 lagi, 20. Ini 6, oke. Sini 4, oke. Di sini 2, oke. 2 ohm, ini 8 ohm, oke. Sekarang mulai dari sini V-nya berapa? Puluhan aja supaya gampang. Hah? 10 volt. Oke, sini 20. Oke. 30. Terus 40. Volt, sorry. Ini 50 Mi. Oke lah. Nah, sekarang kalau sudah gini, maka apa yang harus kita lakukan? Menentukan apa? Loh, menentukan arah I-nya dulu. Kalian mau kemana? Muter ke kanan searah jarum jam atau ke kiri? Kanan, oke. Searah jarum jam ini adalah I. Nah, habis itu masuk kemana? Hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0 ya. Kalian kalau mau langsung ini nggak apa-apa ya. Boleh ini langsung. Sekarang kamu mau mulai dari mana? Dari yang pertama dulu atau dari yang mana? Kalau mau dari E1 dulu berarti kita harus berjalan dari sini dulu. Mau dari mana? E1. Oke, ketemu apa? Positif. Berarti di sini adalah E1. Terus positif lagi. Berarti tambah apa Julio? E2. Terus tambah lagi. Oh, E5 loh, bukan E2, E5. Terus tambah lagi dengan E4. Lalu kurang berapa? Kurang E3. Lalu kurang E2 ditambah dengan I dikalikan dengan semua R ya. Dari R1 tambah R2 tambah R3 tambah apa lagi?
Ntar nge-lag ini lagi. Oke, tambah R4, tambah R5, tambah R6, ditambah dengan R7, ditambah dengan R8. Udah ya, sampai 8 ya? Oke, tutup kurung sama dengan 0. Oke, berarti untuk cari I nanti sama dengan apa? No, kasih pindah dulu. Boleh, nggak apa-apa ya, kasih pindah dulu. Mau yang negatif dulu boleh, nggak apa-apa ya. Berarti sini ada E2 ditambah dengan E3 dikurangi dengan E4 kurang E5 dikurangi dengan E1. Lalu kita bagi dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 tambah R7 ditambah dengan R8. Nah, habis itu masuk nih angka. Mau dikurung boleh. E2 berapa? 40. Oke, terus tambah berapa? 30 kurang E4 20 kurang E5 10 kurang E1 50. Ini volt ya, jangan lupa. Lalu R-nya sekarang R1 3 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 2 ditambah 8. Udah. Ini ohm ya, ohm. Oke, sekarang 40 30 70 kurang 20 berapa min 10 ya. Oke. Min 10 dibagi berapa? 40. Ini satuannya dalam ampere. Volt dibagi ohm ampere. 10 dibagi 4 dicoret. Berarti sama dengan berapa? Minus 1/4 ampere. Udah, finish sampai di sini. Berarti kamu sudah KKM nih. 75. Ya, yang penting ingat ya, kalau sudah masuk angka, satuan nggak boleh ditinggal. Kalau yang ada meninggalkan satuan, Ibu akan kurangi nilainya. Lalu kalau tidak menuliskan sigma E ditambah sigma R sama dengan 0, kemudian ini juga Ibu akan kurangi nilainya. Nggak full nilainya, ya. Jadi nggak boleh langsung masuk angka tiba-tiba muncul, nggak bisa. Nah, kalau udah dapat ini kan udah aman. Kalau I-nya sudah betul berarti aman. Nah, sekarang tinggal kalian mau mencari V yang mana. Oke? Nah, jadi nanti kamu coba semuanya V-nya ya. Jadi misalnya kamu coba untuk V, AB, kemudian ada lagi V, B, C, lalu V, CD, kemudian V, A, C, lalu V, B, D, dan seterusnya. Kamu coba aja. Semuanya dicoba. Karena nanti tidak tahu kamu dapat yang mana. Gitu loh. Nah, untuk besok itu jalan terpendek yang kamu mau, silahkan, up to you lah, ya. Ibu nggak akan minta kalian mengerjakan 2 jalan, cukup 1 jalan aja. Tapi kalau mau untuk cross check bikin 2 jalan ya nggak apa-apa, oke? Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini I-nya ketemu sama dengan min 1/4 ampere, mau dibikin desimal nggak apa-apa, minus 0,25 ampere, ya. I sama dengan min 0, aduh, mana ini? Bentar. Ya, oke. Nah, mau dicari V-nya nggak? Mau review juga cari V-nya. Oke, mau V yang mana? VAB. VAB jalan pendek atau jalan panjang? Pendek malah, ya. Yang paling pendek supaya cepat. Nah, untuk cari VAB, nanti kalian harus gambarkan ya. Gambarkan jalur mana yang kamu pilih. Jangan tidak digambar lalu tiba-tiba muncul E-nya, nggak boleh. Ya, harus digambar supaya Ibu tahu jalurnya yang mana. Nah, Ibu mau pakai jalur yang paling pendek aja. Jadi ini gambar ulang. Ya, B-nya ada di sini, lalu A-nya ada di sini. I-nya kemana? Sesuai loop. Turun ya? Ini I-nya. V-nya, karena VAB, berarti dari titik A ke B juga ya, ini voltage-nya ya. Oke, nah ini E berapa? E3, ini R4, ini R5. Oke, berarti VAB sama dengan apa? Sigma E ditambah dengan sigma I kali R. Oke, ketemu apa? Minus, berarti apa? Minus E3. V dan I-nya searah enggak? Searah, berarti plus I dikalikan dengan R-nya yang dilalui adalah R berapa? Belakang sendiri. Yuk,
Itu yang cerita sendiri tuh. Ya kamu. Tengah, paling belakang. Ya kamu. Jangan pura-pura nggak tahu. Iya, dikali apa lagi ini? Lihat ke papan. Siapa namanya? Dia namamu siapa? Lah kamu. Iya. Kamu nggak merasa cerita kak tadi? Siapa namanya? Owen. Oh, Owen. Iya, Owen. Bukan Owel ya. Owen. Oke. Owen, apa lagi nih? Apa yang harus kita lakukan? Berani cerita berarti tahu. Lo gak usah lihat buku. Soalnya ada di depan. Owen. Ya. Apa, Wen? Yo. Hah? Lo enggak tahu. Makanya perhatikan ke depan. Apa ini? Ayo, yang lain. Berapa? Yo, R4 ditambah dengan R5. Makanya jangan sok gitu ya. Berarti ini berapa? Minus 30 volt. Ditambah atau minus ini? I-nya minus ya, berarti langsung min ya. Mau pakai 1/4 boleh, nggak apa-apa. Ampere berarti kali R-nya berapa? 11, nggak boleh. Langsung 11 dari mana? Ngawur. 5 ditambah 6 omega. Oke, berarti minus 30 volt dikurangi berapa? 11/4 ampere ohm jadi apa? Volt. Oke, 11 dibagi 4 berapa? Pakai kalkulator. Besok nggak pakai kalkulator loh ya. 11 dibagi 4 kan dapat 2. 8 sisa berapa? 3 ya. 3/4. 8 ngawur aja. 75 nggak boleh dibulatin. Jadi ini sama dengan berapa? Minus 32 3/4 volt ampere. Voltage loh ya, bukan arus loh ya. Makanya satuan itu harus masuk, nggak boleh ditinggal-tinggal ya. Satu aja kamu hilang di sini atau ini di sini, salah satunya saja hilang ibu udah langsung minus 10. Ya, oke, jelas ya? Apa? Apanya? Antara V-nya dan I-nya. Nah, sekarang kalau berlawanan arah, ya nanti kalau V-nya dengan I-nya berlawanan, misalnya yang dicari adalah VBA, ya. Kalau misalnya yang dicari adalah VBA, V-nya kan dari sini ke sini nih, naik kan, ya kan? Nah, berarti kamu sigma E-nya mulai di sini positif. Ini antara I dengan apa namanya I dan V-nya kan berlawanan arah, makanya I-nya negatif nanti. Jadi di sini VBA yang sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR ya. Ini berarti sama dengan berapa? Tapi itu suaranya di belakang ya. Mengganggu tahu nggak? Di luar deh kalau kamu cerita. Dari tadi loh ya. Nah, ini ketemu apa? Positif dulu kan? Makanya kamu tulis E3. Nah, antara V dengan I-nya itu berlawanan. Maka di sini minus I dikalikan dengan R3 ditambah dengan R4. Kalau min 0, min dari min berarti positif min, maka nanti jadi di sini plus gitu ya. Jadi nanti sama dengan berapa? 30 volt. Ya, 30 volt ini ditambah dengan 1/4 dikalikan bla bla bla. Seperti itu. Oke? Ya, ya, oke ya. Nggak ada ya? Lagi ya? Yo, udah. Ini kalau gitu. Ibu clear. Ya. Sekarang kita masuk dulu di kesetaraan energi ya. Kesetaraan energi listrik dan kalor. Oke. Ada yang ingat rumus energi listrik? Ingat Pak Vicky? V sama dengan P kali Q. Mengantuk Mi Julio. Menguap ya ditutup mulutnya. Oke. Pak Vicky punya apa? PT. Oke. Kemudian PT-nya Pak Vicky apa? Fit. Kenapa dia punya PT Fit? Karena irit. IRIT. Lalu boleh tambahkan lagi jadi V kuadrat per R dikalikan dengan T ya. Bisa pakai ini lagi. Kemudian untuk kalor.
Q sama dengan apa? Energi kalor. Kalor itu kan berhubungan dengan perubahan suhu. M kali C kali delta T. Beda ya, T di sini ini T time, T di sini apa? Suhu, jangan lupa ya. M itu adalah massa, C adalah kalor jenis, bukan kalor jenis. Q di sini adalah energi kalor, tetapi Q di sini adalah apa? Jumlah muatan, ya jangan lupa ya pelajaran kelas 9 ini. Jadi nanti ini antara energi listrik dan energi kalor ini bisa disamakan. Jadi contohnya misalnya nih ya, jangan membuat keributan dengan bolpenmu ya. Oke, kalau mau bikin keributan di luar. Nah sekarang misalnya nih kita punya pemanas listrik. Pemanas ini misalnya 200 watt per 220 volt. Apa artinya 200 watt 220 volt? Watt itu satuannya siapa? Halo. Lampunya berapa watt? Satuannya siapa? Daya. Daya itu apa? Power. Oke, thank you Julia. Good. Ya, power. P berarti P-nya sama dengan 200 watt. Kemudian ini misalnya nih, ada sebongkah es. Suhunya misalnya minus 2 derajat Celcius. Kemudian es ini dikasih masuk ke dalam pemanas agar apa? Berubah menjadi air. Jadi ini ceritanya mau dipanaskan sampai berubah jadi esnya mau dipanaskan berubah menjadi air sehingga bersuhu misalnya 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memanaskan. Ya, waktunya berapa lama untuk memanaskan. Sekarang, dari es min 2 derajat Celcius, berapa proses yang dialami untuk dia berubah menjadi air sampai di 20 derajat Celcius? Ayo. Udah ingat? Kalor SMP minus 2 derajat Celcius ini mau berubah menjadi air 20 derajat Celcius. Harus kemana dulu ini? Yo, aduh lah, Ibu harus ngajarin kalor lagi nih. Ya, titik leburnya es berapa? 0 derajat, berarti dia harus naik dulu suhunya menjadi es 0 derajat Celcius. Setelah itu dia berubah jadi apa? Air, oke, berubah jadi air, suhunya adalah 0 derajat Celcius. Barulah partikel-partikel es yang sudah berubah menjadi air di suhu 0 derajat, dia menggunakan kalornya itu untuk menaikkan suhunya sehingga suhu air ini menjadi 20 derajat Celcius. Nah, ini wujudnya sudah berubah jadi air. Nah, sekarang ada berapa proses dialami ini? 4. Berapa proses? 3. 1 proses, 2, ini proses ketiga. Nah, di proses 1 dari min 2 derajat sampai di 0, ada perubahan suhu enggak? Ada, berapa? Delta T1 sama dengan 2 derajat Celcius, 0 dikurangi min 2. Ya. Nah, jika ada perubahan suhu, maka untuk menghitung kalornya, itu kalian menggunakan rumus M dikalikan C kali delta T, tentunya delta T1. Karena wujudnya di sini adalah S, berarti kalor jenis yang kita pakai adalah kalor jenis apa? S ya, kalor jenis S, oke? Nah, jadi nanti tinggal kamu kasih masuk. Nah, kemudian berikutnya lagi untuk di proses 2. Es berubah menjadi air pada suhu 0 derajat. Dia sedang apa ini? Hah? Sedang apa dia? Mencair atau melebur, berubah wujud ya. Sedang mengalami perubahan wujud ya. Ya, bukan berubah baja hitam itu bukan ya. Nah, karena dia sedang melebur, maka kalor yang diperlukan itu akan sama dengan massa dikalikan dengan kalor laten peleburannya atau kalor lebur KL ya. Oke. Nah, sekarang di proses 3, ini sedang apa? Ada delta T enggak? Ada. Nah, kita sebut delta T3 ya. Dari 0 derajat ke 20 derajat. Berapa? Delta T-nya? 20 derajat Celcius ya, suhu akhir kurang suhu awal. Nah, karena ada delta T, maka untuk cari Q3 berarti kita menggunakan rumus M dikalikan C kali delta T3. Nah, wujudnya apa nih? Air, berarti kita menggunakan C air, oke?
Ya, seperti itu. Nah, setelah itu berarti banyak kalor yang diperlukan di sini sama dengan apa? Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Tadi W sama dengan apa? Ada P kan? Kalau ada P berarti kita menggunakan rumus yang mana? PT. Oke. Nah, ini dengan ini sama tuh. Si W sama dengan Q. Berarti P dikalikan T sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Maka time-nya sama dengan berapa? Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 dibagi dengan powernya, dibagi P-nya ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih angkanya di sini. Untuk kalor jenis S, ada yang ingat C dari S berapa? 2100 Joule per kilogram derajat Celcius ya. C dari air itu sama dengan berapa? 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor laten daripada air untuk peleburan itu sama dengan 336 ribu, di sini adalah Joule per kilogram ya. Nah, nanti kamu coba hitung sendiri. Masanya tadi berapa masanya? Masa berapa? Oh, Ibu belum tulis ya masanya ya di sini ya. Masanya misalnya sama dengan 200 gram gitu ya. 200 gram. Gak apa-apa ya. 200 gram berarti di sini M-nya berapa? Gramnya harus ubah ya. 200 gram. Ini harus diubah ke kilogram berarti sama dengan 0,2 kilogram. Kemudian powernya sama dengan berapa? 200 watt ya. Nanti coba kamu hitung. Atau mau dihitung sekarang? Hitung sekarang. Oke, yuk dihitung. Silahkan dikerjakan. Nanti ketemu time-nya berapa. Tadi ternyata tidak terekam. Tidak terekam tadi. Yuk. Tadi nggak terekam tuh ya, ini ya teropong. Nah ini untuk teropong bintang ya, inget ya. Jalannya sinar-sinar, nggak apa-apa ini kan ada direkam ulang. Jalan sinar-sinar pada teropong bintang, ya. Berarti Owen tadi nggak masuk di sini tuh, Wen. Ya, ini teropong bintang bedanya ini ya. Makanya perhatiin ya. Yang ini terekam atau enggak itu nggak tahu tadi. Kayaknya terekam deh. Hah? Oh iya Ibu pause baru Ibu lanjut lupa ya. Makanya. Yang mana? Mana mau? Kamu nanti lihat rekaman tempat lain aja. Slide pertama mana? Awal. Oke. Ini slide pertama ini ya. Slide kedua. Slide ketiga, enggak ada. 4 ini. Slide kelima. Slide keenam. Ketujuh. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Oke? Ya. Nih, kerja ini, dah sini sisa waktu. Nah, itu baru recording in progress. Gimana coba? Astaga. Ibu ulang lagi dari page 1 ya. Ya. Nggak mau. Nggak mau ya? Apa? Anak. Ya, yang ini di folio ya. Kerja di folio, kerja di buku cetak juga. Di buku catatan. Cahaya nanti cahaya. Oke ya. Halo. Yang ini berarti cos theta 3-nya berapa? Cos theta 3 yang ini. Kan theta 3-nya di mana theta 3? Ini theta 3 kan di sini nih.
Kita sebut aja di sini alfa 3. Berarti hubungan antara theta 3 dan alfa 3 apa? Sama dengan 180 derajat. Maka theta 3 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa 3. Jadi cos theta 3 sama dengan minus cos alfa 3. Cos alfa 3 berarti berapa? Ini 4, ini 5. Berapa? 4/5 ya, minus 4/5 ya. Jadi nanti di F3 berarti sama dengan akar dari F31 kuadrat tambah F32 kuadrat ditambah dengan apa? 2F31 F32 dikalikan cos theta 3 ya. Jangan lupa itu. Tinggal hitung aja. Kalau kalian pusing hitungnya, ya dalam K aja nggak apa-apa. Nanti K-nya terakhir baru dikasih masuk. Boleh nggak apa-apa. Ah, yang ini minggu depan. One week. Ya, Senin. Dah. Ya. One month. Nanti apa jadi den pasarmu? Udah dikasih one week. One number lagi one month.